Menolak lupa, pada Rabu 26 Juni 2013, Cristiano Ronaldo dipilih menjadi duta mangrove Bali. Ia dipilih karena memiliki keterikatan dengan Indonesia. Kemungkinan besar Cristiano Ronaldo akan berkunjung kembali ke Indonesia. Saya pikir ini adalah musim penting di mana Cristiano Ronaldo akan menempatkan sebagai pemain terbaik yang pernah ada. Saya mengatakannya karena Cristiano Ronaldo telah sukses di Liga Inggris, Spanyol, Italia, dan sekarang kembali ke Liga Inggris di usia 36 tahun. Saya mengatakan dua pemain terhebat yang pernah ada, Ronaldo dan Messi, akan ditentukan musim ini. Jika Ronaldo mencetak 20 gol di Liga Inggris dan Messi kesulitan di Liga Prancis, saya bisa katakan bahwa Ronaldo pemain terhebat yang pernah ada, ungkap Robbie Savage. Rene Meulensteen sebut oleh tak cerdas, tak bisa memanfaatkan pemain hebat seperti CR7. Terbukti ketika Ronaldo hat-trick ketika Portugal lawan Luxembourg dan menang 5-0. Portugal menang meyakinkan 5-0 atas Luxembourg pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo menjadi bintang di liga ini dengan torehan hat-trick. Portugal menjamu Luxembourg di Estadio do Algarve pada laga grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Rabu 13 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah langsung mendapatkan hadiah penalti kala laga baru berjalan 8 menit. Bernardo Silva menusuk dari sisi kanan berusaha melewati dua pemain Luxembourg. Pergerakannya terganjal oleh Sebastian Vettel hingga wasit menunjuk titik putih. Cristiano Ronaldo yang baru saja maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Umpan CR7 ke arah tengah mengecoh kiper Luxembourg Anthony Morris. Tak lama berselang Portugal kembali mencetak. Mendapatkan tendangan dari titik 12 pas, aksi Ronaldo di kotak penalti dilanggar oleh Morris. Ronaldo bisa menaklukkan Morris, tapi penalti harus diulang karena Pepe masuk ke kotak penalti lebih dulu sebelum wasit meniup peluit. Pada kesempatan kedua, kapten Portugal ini kembali tak membuat kesalahan. Tembakannya ke arah kiri gawang Luxembourg sebenarnya bisa terbaca oleh Morris, namun bola tetap meluncur deras ke pojok gawang. Portugal unggul 2-0 di menit ke-13. Pada menit ke-17, Portugal semakin menjauh. Umpan terobosan Bernardo Silva di sisi kanan kotak penalti menjangkau Bruno Fernandes. Fernandes langsung melepas tembakan mendatar. Bola bersarang ke sudut kanan gawang Luxembourg tanpa bisa dihalau Morris. Setelahnya, tak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Selepas jeda, Ronaldo hampir saja mencetak hat-trick di laga ini pada menit 49. Nuno Mendes melepas umpan tarik dari sisi kiri yang bisa disambar oleh Ronaldo. Namun tendangan bintang Manchester United ini masih melebar tipis dari gawang Luxembourg. Morris membuat penyelamatan gemilang pada menit ke-68. Ia bisa menepis sepakan akrobatik dari Ronaldo. 1 menit kemudian, Morris kembali harus merelakan jalannya bergetar. Menyambut sepak pojok Bruno Fernandes, João Valhinha bisa menyundul bola ke gawang. Ia mendahului Morris yang berusaha melakukan sergapan. Portugal unggul 4-0. Ronaldo akhirnya bisa mencetak hat-trick di laga ini pada menit ke-87. Ruben Neves melepas umpan panjang terukur dari lini tengah. Ronaldo dengan baik lepas dari perangkap offset untuk menyundul bola. Tandukan Ronaldo tak kuasa dihalau Morris. Portugal memimpin 5-0. Skor ini bertahan hingga laga tuntas. Tambahan 3 angka mengantarkan pasukan Fernando Santos kini mengumpulkan 16 angka dari 6 laga. Mereka berada di peringkat kedua grup A, tertinggal 1 angka dari Serbia yang sudah memainkan 1 laga lebih banyak. Sementara Luxembourg di urutan ketiga, mereka mengumpulkan 6 angka. Gara-gara ini, Tammy Abraham iri dengan para penyerang Manchester United. Sebuah pengakuan dibuat oleh Tammy Abraham, striker AS Roma itu mengaku iri dengan para penyerang Manchester United yang bermain setiap pekan dengan Jadon Sancho. Sancho merupakan salah satu rekrutan terbaru Manchester United. Ia didatangkan dari Borussia Dortmund dengan bayaran 85 juta euro di musim panas ini. Baru-baru ini Sancho dipanggil ke timnas Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Pada partai melawan Andorra itu, Sancho sukses mengemas 2 assist sehingga Inggris menang 5-0 atas sang lawan. Abraham mengaku sangat senang bisa bermain dengan Sancho di timnas Inggris. Sancho adalah pemain yang luar biasa, ujar Abraham di akun resmi timnas Inggris. Impian seorang striker. Menurut Abraham, bisa bermain dengan Sancho itu merupakan berkah tersendiri baginya, karena ia menilai Sancho adalah tipikal winger yang lebih suka memberikan assist bagi striker ketimbang membuat gol. Bisa bermain dengan Sancho adalah impian bagi setiap striker, karena ia selalu ingin membuat assist dan saat ini tidak banyak winger yang fokus untuk membuat assist.
dilayani dengan baik. Menurut Abraham, winger seperti Sancho benar-benar memanjakan striker sepertinya. Jadi, ia ingin bisa bermain dari pekan ke pekan bersama sang winger. Saat ini ada banyak winger yang lebih suka mencetak gol ketimbang membuat assist. Namun Sancho berbeda dan saya ingin bermain lebih sering dengannya, ujarnya. Belum bertaji, meski tampil api di level timnas, Sancho masih kesulitan beradaptasi. Meski tampil api di level timnas, Sancho masih kesulitan beradaptasi di MU. Ia belum mengemas satupun gol maupun assist bagi setan merah sejauh ini. Kepingan terakhir yang dibutuhkan Manchester United, Rene Meulensteen. Skuad Manchester United sudah bisa dikatakan lengkap dengan kehadiran Jadon Sancho, Rafael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Lantas mengapa mereka masih menuai hasil buruk? Mungkin itu tak akan menjadi permasalahan andai Manchester United menelan hasil buruk kala menghadapi klub-klub besar, contohnya Chelsea. Masalahnya, The Red Devil kerap dibuat tak berkutik oleh tim-tim kecil. Dalam 5 pertandingan terakhir, Manchester United cuma bisa meraih 2 kemenangan di semua ajang. Itu pun dengan kurang meyakinkan, seperti yang terjadi dalam laga melawan West Ham dan Villarreal. Namun yang paling parah adalah ketika Manchester United bertemu Young Boys, mereka membiarkan dirinya kalah dengan skor 1-2, meskipun sempat unggul lebih dulu melalui aksi Cristiano Ronaldo pada menit ke-13. MU butuh Rene Meulensteen. Lantas apa yang kurang dari Manchester United saat ini? Beberapa kalangan menyarankan manajemen klub untuk segera memecat Ole Gunnar Solskjaer yang dirasa sebagai biang sederet hasil buruk. Namun sepertinya Manchester United tidak tertarik untuk menggantikan Solskjaer dengan sosok lain. Sebenarnya Solskjaer tidak begitu buruk. Tidak bisa dimungkiri kalau dia anugerah buat banyak pemain muda The Red Devil. Jika memecat Solskjaer bukan solusi, maka Manchester United sebaiknya merekrut sosok yang bisa membantunya. Mantan pemain The Red Devil, Paul Parker, menyarankan klub untuk merekrut kembali Rene Meulensteen. Seorang seperti Rene tak akan berubah banyak hal positif yang bisa didapatkan. Dia tahu segalanya soal klub, semua soal permainan yang mereka ingin mainkan, ujar Parker dalam Talk of the Devil. Memiliki DNA Manchester United, Meulensteen sempat mengisi beberapa jabatan ketika The Red Devil masih dilatih Sir Alex Ferguson. Masukannya soal taktik kerap membuat Ferguson takjub. Kapanpun Anda mendengarkan dia berbicara, orang jadi ingin berbicara dengan tentang United, dan Anda bisa melihat bahwa itu masih ada dalam dirinya. Itu adalah bagian dari DNA-nya, kata Parker lagi. Saya melihat tidak ada yang salah dengan membawanya kembali. Pelatih Sir Alex juga akan melihat dengan cara yang berbeda. Dia akan membawa masuk orang-orang seperti Rene yang punya gagasan berbeda dan cukup kuat untuk mempertanyakan hal-hal yang dia lakukan, pungkas Parker.